Shalom permata yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa permata di minggu ini. Kita berdoa. Rasa syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, menjadikan kerinduan kami akan kuasa dan kebaikan-Mu menjadi nyata di dalam hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan mampu melakukan semua yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Kiranya di jam doa permata di minggu ini, satu hal yang diingatkan kepada kami adalah bagaimana Engkau mengetahui akan keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan memimpin kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman-Nya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa kita di minggu ini. Shalom permata yang terkasih di dalam Tuhan. Yang menjadi tema kita di jam doa permata di minggu ini adalah Allah mengenal kita dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda mengenal diri Anda? Dan apakah kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan? Ternyata pengenalan kita terhadap diri kita belum begitu lengkap dan sempurna. Sebagaimana Allah mengenal pribadi kita lepas pribadi. Allah jauh lebih mengenal kita dibandingkan kita mengenal diri kita. Pada kesempatan ini, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman kehidupan kita, tentu saudara dan saya, seluruh kehidupan kita memiliki cerita tersendiri yang akan kita nyatakan dan ungkapkan di hadapan Tuhan. Cerita itu mungkin bisa kita simpan di dalam hati kita, bisa kita utarakan dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bisa kita sampaikan sebagai kesaksian hidup kita di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi apapun yang kita nyatakan sebagai doa dan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, satu hal yang diungkapkan oleh pemazmur melalui renungan di jam doa ini adalah pengalaman nyata. Pengalaman nyata pemazmur dengan Tuhan. Apa yang dihadapi Daud sendiri di dalam ritme kehidupan yang dia alami, itu memang dia rasakan bagaimana Tuhan itu hadir yang menguatkan dia. Sehingga begitu banyaknya tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh Daud. Sehingga dia pernah menenangkan jiwanya di hadapan Tuhan. Tenanglah hai jiwaku. Dalam keadaan dia mengatakan dia menenangkan jiwanya. Karena mungkin secara akal pikiran yang dipikirkan oleh Daud adalah dia tidak mampu menyelesaikan segala persoalan yang harus dia selesaikan di dalam kehidupannya. Tapi untuk dapat menyelesaikan itu, hanya ada satu pertolongan Tuhan. Karena bagi Daud adalah apapun yang dia rasakan di dalam hidupnya, baik dirinya pribadi, keluarganya, pekerjaannya juga, tangan Tuhan selalu menolong dan merenda kehidupan Daud, agar apapun yang dia lakukan dan bagaimanapun keberadaan hidupnya, Tuhan selalu menolong dan menopang dia. Oleh karena itu, dari pengalaman yang diungkapkan oleh pemazmur ini,
membawa kita ke dalam kehidupan kita. Bagaimana pasang surut kehidupan yang pernah kita alami di dalam penyertaan Tuhan. Tentunya itu kita ungkapkan sebagai kesaksian nyata juga di dalam hidup. Bagaimana Daud melihat apapun pengalaman yang dia alami bersama Tuhan, itu adalah semuanya bagaimana Tuhan merenda perjalanan kehidupannya. Dari pengalaman inilah yang diungkapkan yang kedua dari perikop ini adalah Tuhan mengetahui segala sikap di dalam kehidupan ini. Baik pikiran kita dan perbuatan kita. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, jauh dari itu Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sebelum kita melakukan satu tindakan yang sudah kita rancang di dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu bagaimana kita akan melakukan sesuatu di dalam perbuatan kita. Artinya ketika dia berdiri, ketika dia terbaring, ketika dia berjalan, ketika dia menjalani semua kehidupannya, Tuhan mengetahui dia. Itulah yang diungkapkan Daud. Jadi kalau kita mengetahui perbuatan kita, pemikiran kita, Tuhan tahu. Tentunya melalui jam doa ini. Diingatkan bagi seluruh kehidupan adik-adik kami Permata. Jangan sempat biarkan pikiranmu dan perbuatanmu membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Jangan sempat tubuhmu itu menjadi kotor dan hina oleh perbuatan-perbuatan yang kamu anggap orang lain tidak tahu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada hal yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada jalan untuk berlari dari CCTV Tuhan yang memantau kehidupan kita. Sekecil apapun perbuatan pikiran kita, semuanya jelas di mata Tuhan. Oleh karena itu pemazmur mengatakan bagaimana pikiran dan kehidupannya Tuhan ketahui segala-galanya. Dan pengetahuan Tuhan tersebut dia ungkapkan sebagai suatu yang ajaib dan luar biasa. Memang betul kita tahu bagaimana ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengetahui kita. Tidak ada pikiran manusia sehebat apa yang Tuhan lakukan. Allah yang maha besar yang kita sembah dan puji di dalam kehidupan kita. Yang mengerti akan segala apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya bagaimana juga pemazmur mendorong kita agar alam sadar kita, sadar sesadar-sadarnya kita bisa mempercayakan diri kita ke hadapan Tuhan. Menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan dan pikirkan Tuhan tahu. Dan kita sadar bahwa keterbatasan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Dan kita sadar hidup kita tidak berguna dan tidak berarti tanpa pertolongan Tuhan. Dan kita sadar di dalam hidup kita bahwa segala sesuatu perkara-perkara yang kita hadapi di dalam hidup kita, Tuhan selalu memandang kita dan mengenal kita dengan baik sebagai anak-anaknya. Bagaimana kemampuan kita, kekuatan kita, dan bagaimana hikmat yang kita pakai untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan sempurnakan dari kehadirannya bagi kita. Oleh karena itu sadarlah kita agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang menjadi renungan di jam doa ini adalah ketekunan kita. Kalau kita sudah sadar, tentu kesadaran itu mendorong kita untuk tekun melakukan segala perintah Tuhan. Mungkin bisa kita sadar, tapi kesadaran kita tidak intens kita pakai di dalam hidup kita. Melalui renungan kita di jam doa Permata di minggu ini, bagaimana Permata yang terkasih mereka sadar sesadar-sadarnya juga. Dan anak-anak Permata tekun untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Biarlah kiranya jam doa ini menggiring seluruh kehidupan Permata agar menjadi Permata yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhan dengan baik. Apa yang kita tahu dan apa yang kita jalankan, Tuhan mengenal pribadi kita lepas pribadi. Oleh karena itu marilah melalui renungan ini, saya dan saudara, mari kita memperdalam pengenalan kita lebih dalam lagi, persekutuan kita dengan Tuhan. Agar senantiasa bagaimana Dia mengenal kita, kita dapat menghargai dan melakukan kehendaknya
di dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti jam doa permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan, ada tangan dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan permata-Mu. Mampukan seluruh permata Tuhan, sebagaimana adanya Daud memberikan kesaksian akan kehidupannya bersama Tuhan. Anak-anak permata juga banyak sekali memiliki pengalaman kehidupan bersama Tuhan. Nyatakan Engkau berkuasa dan baik bagi anak-anak kami permata, agar di dalam menjalani masa-masa muda mereka dikendalikan oleh pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan mereka selalu diingatkan untuk dapat mengendalikan diri mereka, tekun dalam menjalankan perintah Tuhan, dan setia berdoa kepadamu Tuhan. Karena apapun yang mereka rasakan saat ini, begitu banyak persoalan mereka juga sebagai orang-orang muda. Tapi kami yakin Tuhan, di jam doa permata di minggu ini, begitu banyak permata dimampukan kuat di dalam Tuhan. Kekuatan-Mu menjadi kekuatan mereka di dalam menjalani kehidupannya Tuhan. Biarlah kiranya di dalam karir mereka, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam menemukan pendamping dalam kehidupan mereka, mereka selalu ditemani oleh kebaikan dan pertolongan Tuhan yang memenangkan mereka untuk kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk dapat selalu bersekutu di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.